Selamat datang, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Rumah Sakit dan Tantangan Electronic Health Record. Apa yang ada di benak teman-teman apabila melihat penampakan gambar ini? Gambar tersebut memperlihatkan kondisi penampakan manajemen pemberkasan rekam medis di Indonesia. Dengan kondisi tersebut, apakah seorang klien atau pasien dapat memiliki satu atau berkas rekam medis? Apakah catatan tindakan medis klien kemudian dapat hilang? Jawabannya tentunya sangat mudah terjadi. Kemudian muncul pertanyaan, apakah yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah membangun sistem informasi rumah sakit yang baik. Saya jelaskan perkembangan sistem informasi rumah sakit. Bermula pada era 70, di mana fokus utama sistem informasi yang dibuat adalah lebih berfokus pada administrasi dan billing. Kemudian pada era 80-an mulai membangun sistem informasi klinis. Di era 90 mulai membangun sistem informasi laboratorium dan imaging. Pada era ini atau era 20, sistem informasi rumah sakit lebih berfokus pada pasien safety. Misalnya, membangun telemedicine. Data klinis adalah salah satu bagian dari sistem informasi rumah sakit. Data klinis adalah data yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan langsung pada pasien dalam hal medis. Data klinis ini dapat berfungsi untuk data diagnosis penyakit, untuk monitoring perkembangan pasien, kemudian kesesuaian terapi dan pengobatan yang akan dilakukan. Kemudian, sistem data klinis terdiri dari rekam medis individu pasien, registrasi penyakit. Hal tersebut untuk melihat tren penyakit di sebuah rumah sakit, data unit spesifik seperti farmasi, laboratorium, radiologi, dan lain-lain. Kemudian, sistem kepustakaan medis dan decision support system. Sistem informasi rumah sakit adalah suatu tatanan yang berurusan dengan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian informasi, analisis, dan penyimpulan informasi, serta penyampaian informasi yang dibutuhkan untuk kegiatan rumah sakit. Sistem informasi rumah sakit terdiri dari sistem informasi klinik yang tadi sudah saya sebutkan, data-data klinik. Di dalamnya berisi tentang data-data tindakan dan pengobatan klien. Yang kedua, sistem informasi administrasi berkaitan dengan proses admisi dan billing klien. Kemudian yang terakhir adalah sistem informasi manajemen berkaitan dengan sistem informasi keuangan, manajemen stok rumah sakit, penggajian, dan lain-lain. Kemudian, bagaimana alur informasi data di rumah sakit? Yang pertama, satuan pelaksana diantaranya adalah tenaga medis dan penunjang medis yang lainnya, seperti administrasi, melakukan proses kegiatan input data sistem informasi rumah sakit.
Kemudian data yang sudah terkumpul dalam sistem akan menjadi informasi kepada stakeholder atau pimpinan untuk membuat keputusan. Keputusan tersebut akan menjadi tolak ukur kegiatan medis atau non-medis selanjutnya yang kemudian akan diimplementasikan oleh satuan pelaksana. Tantangan kita di sini adalah kondisi geografis di Indonesia yang sangat beragam. Terlihat di sini bahwa dari 2.500-an rumah sakit, hanya 5% yang memiliki atau menerapkan komputerisasi. Apa saja faktor keberhasilan sistem informasi rumah sakit? Yang pertama adalah development master plan. Di sini manajer instalasi rumah sakit memiliki development plan yang jelas dan baik, seperti kebutuhan infrastruktur, alur pasien, time mapping, dan tentunya kejelasan proses bisnisnya. Yang kedua adalah organisasi. Organisasi di sini perlu adanya regulasi yang kuat untuk membuat kuat dan mendukung implementasi sistem informasi rumah sakit. Selanjutnya adalah development team. Di sini adalah keahlian development IT untuk menerjemahkan proses bisnis yang diminta dari rumah sakit. Selanjutnya adalah teknologi informasi, berarti kemampuan rumah sakit dalam membangun infrastruktur dalam sistem informasi rumah sakit. Yang terakhir adalah budaya kerja, yang berarti mengubah pola kerja dari manual paper menjadi paperless. Sekian penjelasan saya tentang implementasi sistem informasi rumah sakit dan tantangan electronic health record. Semoga bermanfaat dan terima kasih.